Jumpa lagi dengan saya Andio, peziarah iman kaki Gunung Tugel Purwokerto Banyumas. Mau nganter potret hasil menikmati kontemplasi keindahan kitab Amsal nih. Mumpung masih hangat, kita nikmati bersama. Mau cerita apa potret kita kali ini? Ini nih, pasti banyak orang sudah paham membedakan mana rendah diri dan mana rendah hati. Yang lebih banyak lagi adalah yang lupa kata-kata penuh makna. Tidak peduli seberapa mewah rumahmu, berapa banyak mobilmu, dan betapa besarnya uangmu di rekening bank. Ukuran liang lahat kita akan selalu sama. Maka tetaplah rendah hati. Kata bijak dan bajik yang patut kita pegang sepenuhnya. Karena tidak ada apapun yang kelak bisa kita bawa. Bahkan kesalehan pun hanya seperti kain gombal. Tidak bisa untuk dipamerkan atau untuk melobi rahmat di hadapan Tuhan. Meskipun demikian, jangan pula jadi rendah diri. Karena sikap rendah diri membuat seseorang akan lebih banyak kehilangan kesempatan. Maka nasihat yang patut dipertimbangkan adalah jalani hidup selayaknya hidup. Jadilah seperti matahari, dilihat orang atau tidak, dia tetap bersinar. Dihargai orang atau tidak, ia tetap menerangi. Jadikanlah kalau punya kekurangan sebagai motivasi dan kelebihan sebagai kerendahan hati. Sambil ingat, kerendahan hati selalu lebih menyejukkan tinimbang tinggi hati. Mari kita langsung saja menukik ke kedalaman pengamsal. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa sering aku marah dan kecewa karena saat ku merasa hebat, pengalaman punya jam terbang tinggi. Tetapi ternyata orang lain tidak memandang kepadaku. Aku sakit ya Tuhanku. Tetapi aku sadar bahwa ini perangkap, ini jerat awal yang menandai kesombonganku yang tiada tara. Terima kasih karena melalui kemarahan dan kecewaku ini, Engkau mengajarku untuk menjadi alarm, tanda bahaya bahwa supaya aku tidak meneruskan sikap yang tidak akan membuat aku bertumbuh dalam wawasan, apalagi berkembang dalam keterampilan dan berbuah dalam kehidupan. Karena itu berikan kepadaku ambisi yang sehat, bukan yang basi. Menempatkan diriku yang hina di hadapan-Mu yang mulia, dan di hadapan sesamaku yang secara bijak. Membangun kebersamaan yang sehat, saling menerima, saling mengakui, dan saling menghargai, tanpa merasa lebih dari yang lain. Terpujilah Engkau, ya Yesus, Raja Gereja. Amin. Saudara-saudara yang berkehendak baik, kontemplasi Amsal kita sudah sampai kepada Amsal 25, dan kita renungkan hari ini ayat yang ke-6 sampai ke-7. Amsal 25
ayat 6 sampai 7. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di hadapan pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Saudara-saudara, saya tidak tahu apakah Anda pernah merasa tidak dipentingkan. Justru ketika Anda merasa paling penting, atau Anda merasa tidak dibutuhkan, saat Anda merasa paling tahu dan paling komplit pengalaman dan tinggi jam terbangnya. Nah, gimana perasaan Anda kalau diperlakukan seperti itu? Jengkel, nesu-nesu, ngambul, merasa dikangkangi. Konfusius, seorang guru, editor, politisi, dan filsuf China, 500 tahun sebelum Yesus Kristus lahir, pernah menulis begini: kerendahan hati adalah dasar yang kuat dari semua kebaikan. Dan lebih jauh beliau menekankan bahwa ketika rasa cinta dan kasih sayang sudah berada di dalam diri, yang tersisa hanyalah kebaikan dalam hati seseorang. Kata-kata ini pasti tidak muncul secara spontan, tetapi berangkat dari realitas sosial, dari kenyataan sehari-hari yang ia jumpai dalam hidupnya, bahwa kebaikan itu akan lahir, akan muncul jika manusia memiliki sikap rendah hati dan punya cinta. Nah, bagaimana kebaikan bisa dihadirkan kalau membawa yang tanpa modal saja tidak bisa? Bagaimana mendirikan bangunan kasih sayang bila pondasi dasarnya saja bukan saja rapuh, tetapi malah tidak punya? Ya ambiar, modar kon, tahu diri, itu sangat penting. Bukan saja penting bagi diri sendiri, tetapi juga di dalam merawat dan mengembangkan diri bersama yang lain. Kalau tidak tahu diri, pastinya hanya akan menjerumuskan diri sendiri dan juga di hadapan orang lain. Bukan saja orang lain dirugikan, diri sendiri pun akan mendapat malu dan bisa malah dibuli dan diviralkan. Ketika pengamsal menulis jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di hadapan pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia, maka pengamsal sedang berbicara soal kedudukan di dalam perjamuan pesta, khususnya di istana raja. Pengamsal melihat kadang-kadang ada orang yang sok kenal, sok dekat dengan raja. Kemudian selonong boi, duduk di tempat terdekat raja, di tempat utama VVIP. Tetapi kemudian ketika raja datang dan kemudian mengundang orang yang duduk di tempat jauh, di bawah untuk mendekat dan menggantikan yang SKSC ini, maka malunya bukan alang kepalang. Tamu yang suka main selonong itu, dia tidak mendapat voucher kehormatan, malah menuai penghinaan dari orang yang hadir. Kawusmu kapan kon niku? Modar cak awakmu. Nah, karena kehilangan muka, maka bisa berdampak pada karirnya.
Nah, ini beda saudara-saudara kalau yang awalnya duduk di belakang, di barisan pengenyongan bersama jelata, malah kemudian mendengar undangan tuan rumah untuk duduk di tempat yang lebih terhormat di bagian depan. Oh, luar biasa. Jadi gamblang sekali maksud pengamsal ini. Rendah hati, apalagi di hadapan raja, pejabat yang jauh lebih tinggi nilainya, dan menunggu untuk ditinggikan jauh lebih bijak daripada buru-buru merasa tinggi tapi malah direndahkan. Tapi bagaimana kalau kita sudah rendah hati tapi masih saja tetap direndahkan dan dihina? Sederhana resepnya. Kalau demikian, maka tempatkanlah diri kita di tempat yang paling rendah, sampai orang tidak bisa merendahkan kita lagi. Dan tempatkanlah diri kita di tempat yang paling bawah, sampai orang tidak bisa menghina lagi. Maka kita tidak lagi direndahkan, juga tidak lagi bisa dihina, karena tidak ada tempat yang lebih rendah dan lebih hina. Maka tetaplah rendah hati, meskipun mungkin ada alasan untuk tinggi hati. Asal jangan rendah diri, apalagi bila tidak ada alasan untuk rendah diri. Bahkan jangan beri alasan bagi diri kita untuk rendah diri. Kenapa? Karena sejatinya kita ini berharga di mata dan di hadapan Tuhan. Sampai di sini potret perjalanan ziarah kita. Sampai ketemu pada perjalanan berikutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.